Oke, kalau kita bicara tentang misalnya dulu kita di fungsi biaya kita mengenal yang namanya AC minimum, gitu ya. Itu tercapai ketika average cost sama dengan marginal cost. Nah, berarti kira-kira kalau average revenue maksimum itu tercapai saat apa sih? Berarti kalau kita dapat polanya, berarti dia tercapai ketika average revenue sama dengan marginal revenue. Oke, dan average revenue maksimum itu mau bicara tentang berapa rata-rata penerimaan per unit yang maksimum. Oke, jadi mungkin secara penerimaan dia bisa lebih gede, tapi per unitnya kapan lebih besar? Nah, berarti penerimaan per unit maksimum saat AR itu maksimum, yaitu saat AR sama dengan MR. Pembuktiannya gimana? Ya udah, berarti kita bikin turunan AR terhadap Q itu harus sama dengan 0. Di mana average revenue itu adalah total revenue dibagi quantity kan. Nah, berarti turunan AR terhadap Q itu kan harus sama dengan 0. Nah, turunan AR sendiri adalah turunan TR per Q diturunkan terhadap I. Nah, TR per Q itu adalah, ini kan bentuknya pembagian ya, seperti U per V. Oke. Nah, U per V itu turunannya adalah U aksen V dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, di sini kita baru dapat unsur U sama unsur V. Nah, berarti gimana U aksen dan V aksennya? Berarti U aksen itu adalah turunan TR terhadap Q atau sebesar marginal revenue. Sedangkan V aksen itu adalah turunan Q terhadap Q atau sama dengan 1. Oke, berarti turunan AR terhadap Q sama dengan U aksen, berarti marginal revenue dikali V, yaitu Q, dikurang U, itu total revenue, dikali V aksen, itu 1, dibagi dengan Q kuadrat, sama dengan 0. Berarti kita dapat MR kali Q sama dengan total revenue. Kan Q kuadrat kali 0, 0. Berarti marginal revenue kali Q dikurang TR sama dengan 0, atau marginal revenue dikali Q sama dengan total revenue. Nah, dari sini kita bisa modifikasi, jadi ini dibagi Q, lalu ini dibagi Q. Ini habis, ini jadi average revenue. Dan ini adalah marginal revenue. Sehingga terbukti bahwa penerimaan per unit maksimum itu tercapai ketika marginal revenue sama dengan average revenue. Ya, berarti average revenue, berarti yang memaksimumkan penerimaan per unit itu ketika marginal revenue-nya sama dengan average revenue. Nah, kalau kalian ingin mencari total revenue maksimum, itu beda. Berarti kita harus nurunin si TR terhadap Q itu sama dengan 0. Oke, atau marginal revenue itu harus sama dengan 0. Nah, berbeda artinya ketika kalau MR sama dengan AR, ini kan mau bicara penerimaan per unit, itu sama dengan biaya rata-rata per unit. Artinya, dia mencapai average revenue maksimum kan. Nah, kalau ini, marginal revenue sama dengan 0, ini konteksnya penerimaan maksimum. Nah, tergantung kita bicaranya penerimaannya itu apakah fungsi linear atau fungsi kuadratik. Kalau seandainya pasar persaingan sempurna, kan PR-nya itu adalah P kali Q, di mana P-nya itu konstan. Nah, berarti total revenue-nya itu adalah fungsi linear. Sehingga marginal revenue itu adalah turunan TR terhadap turunan Q, di mana TR itu adalah P dikali Q. Hasilnya adalah sama dengan P. Makanya di pasar persaingan sempurna, harga kan sama dengan marginal revenue kan. Berbeda saat di pasar persaingan tidak sempurna. Kalau di pasar persaingan tidak sempurna, ya TR itu adalah PQ dikali Q, ya. Misalnya PQ-nya itu adalah A min Q atau A min BQ. Ini dikalikan Q, hasilnya total revenue itu adalah AQ dikurang BQ kuadrat. Nah, berarti marginal revenue-nya kan A min 2 BQ. Nah, saat A min 2 BQ ini sama dengan 0, berarti 2 BQ sama dengan A, berarti Q star sama dengan A per 2B. Nah, berarti nanti kurang lebih untuk kurva revenue-nya itu seperti itu. Di mana ini menunjukkan TR maksimum. Ini untuk total revenue, ini untuk quantity. Oke, dan ini adalah quantity yang
memaksimumkan revenue. Dan ini adalah besarnya revenue maksimum. Oke. Nah, bagaimana kalau fungsi demand-nya itu bukan fungsi linear, sehingga total revenue, misalnya kuadratik, sehingga total revenue kubikel, maka ini nggak akan tercapai. Tapi biasanya kita mengasumsikan demand function itu linear, sehingga revenue-nya itu fungsi kuadratik ya. Sedangkan kalau pasar persaingan sempurna itu always P sama dengan MR. Sehingga total revenue-nya itu nggak, ini untuk revenue untuk pasar persaingan tidak sempurna seperti monopoli. Tapi kalau pasar persaingan sempurna, itu total revenue-nya kan P-nya konstan, berarti TR itu harus seperti ini. TR sama dengan P kali. Ya, jadi ada perbedaan antara revenue di pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.